Oke teman-teman, kali ini saya akan terapi Pak Lukman. Ini terapi stroke di Kaimana, Papua. Jadi saya akan memberikan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Bagaimana cara pijat untuk orang stroke secara menyeluruh, ya. Oke. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan pijat Bapak Lukman, pijat terapi stroke. Jadi teman-teman bisa melihat saya bagaimana cara relaksasinya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi stroke di rumah. Ya, teman-teman bisa melihatnya. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe, dan buat teman-teman yang peduli pada penderita stroke, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi stroke di rumah. Nah, jadi teman-teman bisa melihat saya sedang melakukan relaksasi dulu untuk penderita stroke. Ini Pak Lukman tinggal di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Indonesia. Jadi teman-teman bisa melihat ini saya relaksasi dulu. Bagian mana yang direlaksasi, teman-teman bisa melihat cara pijatnya. Jadi direlaksasi dulu hanya dengan menekan-nekan seperti ini. Yang pertama kita harus lakukan adalah memberikan efek relaksasi pada penderita stroke itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat cara pijatnya. Direlaksasi dulu seperti ini di bagian lutut. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa memposisikan kaki seperti ini, kemudian menekannya seperti ini. Nah, ini saya menambah bobot tekanan karena jika duduk saja tidak mempan. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Bagikan video ini setelah menonton. Mudah-mudahan bisa membantu para penderita stroke yang menonton di platform YouTube. Bagikan sebanyak-banyaknya, bagikan kepada teman media sosial Anda semua. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu referensi bagi para penderita stroke di rumah. Jadi ini boleh dilakukan ya. Yang boleh dilakukan untuk membantu penderita stroke di rumah. Nanti saya akan jelaskan satu persatu bagian mana yang harus dipijit. Nah, setelah melakukan pemanasan seperti itu, teman-teman boleh menggunakan massage cream atau krim pijat. Boleh menggunakan krim pijat, dan juga kalau tidak ada krim pijat bisa gunakan minyak zaitun. Nah, bagian ini teman-teman adalah bagian yang harus dipijat. Ini adalah bagian yang harus dipijat. Ini bagian yang harus dipijat. Kemudian titik ini. Teman-teman bisa melihat titik-titik pijatnya. Dipijat di bagian ini dulu. Di sini sekitar 1-2 menit boleh. Karena kalau di bagian ini dipijat, kaki ikut bergerak juga. Nah, teman-teman bisa melihat titik pijatnya. Yang pertama,
Direlaksasi dulu di bagian ini. Ke sini juga. Kemudian pindah ke sini teman-teman. Nah, pada bagian ini biasanya banyak orang yang stroke itu kesakitan kalau dipijat pada bagian ini. Nah, tapi cara pemijatan ini juga bisa dilakukan untuk orang yang sehat. Karena ini prinsipnya adalah bagaimana kita merelaksasi otot-otot dan urat-urat tendon untuk orang yang stroke. Jadi ini adalah pijat relaksasi yang bermanfaat untuk membantu penderita stroke di rumah. Kemudian selanjutnya di bagian paha, tekan secukupnya, jangan terlalu keras. Dari atas ke bawah seperti ini teman-teman. Terus dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas. Karena kalau dari bawah ke atas, itu akan merusak jaringan otot paha. Dan bisa jadi setelah selesai pemijatan, justru yang ada adalah rasa sakit. Nah, tapi jika teman-teman mengikuti video ini sampai habis, maka teman-teman bisa melihat bagaimana full treatment pijat refleksi ala tukang pijat terganteng sedunia. Nah, di bagian paha dari atas ke bawah seperti ini teman-teman. Terus cara pijatnya teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan inti pijatnya. Oke. Teman-teman bisa melihat gerakan-gerakannya. Seperti ini. Kemudian menekan pada bagian ini tetapi tidak terlalu keras. Hanya menggoyang-goyang saja. Kemudian menggoyang tempurung lutut seperti ini. Untuk kaki yang belum bisa bergerak sama sekali, teman-teman bisa menekan di sini. Tekan. Kemudian nanti yang stroke-nya diarahkan untuk menggerakkan kaki ke depan. Menekan supaya terlatih motorik pada jari-jari kaki sehingga kaki tidak terlipat ke dalam seperti ini pada saat jalan. Tekan-tekan begini, dan ini wajib dilakukan setiap hari sebelum penderita stroke berjalan normal. Ini wajib. Wajib diketahui ya, latihan penderita stroke untuk di rumah. Ini maksudnya supaya pergelangan kaki jadi bebas dan juga jari kaki bisa bertumpu. Karena tumpuan yang lemah pada jari kaki mengakibatkan seseorang susah berjalan. Tarik dari atas ke bawah seperti ini di bagian dalam. Dari atas ke bawah seperti ini di bagian dalam. Untuk orang yang sehat pun cara pijat ini bisa dilakukan. Tarik dari atas ke bawah. Jadi gerakan tangan ini semua kena dari atas ke bawah. Nah, kemudian teman-teman bisa menekan-nekan pada urat tendon di belakang seperti ini. Jadi ini adalah pijat relaksasi untuk penderita stroke. Di bagian lain, di dalam channel ini teman-teman bisa membuka mana saja titik-titik pijat refleksi untuk penderita stroke. Kemudian setelah kita memijat seperti itu, angkat seperti ini, kemudian tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah lagi,
seperti ini, kemudian sampai ke sini pada urat tendon. Jadi ini adalah pijat relaksasi untuk penderita stroke. Nah, kalau otot-otot tidak kaku, insya Allah urat-urat yang tadinya bermasalah pun bisa menjadi baik kembali. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Setelah Anda menonton video ini, jika Anda peduli dengan penderita stroke, maka bagikan video ini setelah menonton. Supaya banyak orang stroke yang terbantu. Bahkan cara pijat ini saya pakai juga untuk mereka yang sehat. Saya pakai juga untuk mereka yang menderita saraf terjepit dan lain-lain sebagainya. Jadi simak terus videonya sampai habis. Gerak-gerakkan lagi seperti ini sambil memegang di bagian urat tendon bawah dan menekan-nekan pada bagian ini. Karena bagian ini adalah bagian yang paling kaku untuk kaki penderita stroke. Alhamdulillah Pak Lukman ini pada terapi ke-6, alhamdulillah jalannya sudah normal dan teman-teman nanti bisa melihat ya. Karena waktu pertama saya terapi, waktu pertama saya pijat, beliau jalannya masih agak terseret Pak ya. Nah, kemudian kita pindah ke bagian telapak kaki. Nah, pada bagian telapak kaki, teman-teman bisa menonton juga video lain di dalam channel ini. Saya bagikan juga bagaimana cara pijat telapak kaki. Oke. Jadi ini pijat relaksasi untuk penderita stroke. Teman-teman bisa mengikutinya sampai tuntas, bisa mengikuti sampai habis. Dengan harapan jika ada anggota keluarga yang ingin melakukan pemijatan, teman-teman bisa membantu. Teman-teman bisa melihat dan mengikuti gerakan tangan saya. Kalau di bagian mata kaki, dipijatnya dengan cara seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa memijit pada jari kaki. Yang belum subscribe, silakan untuk klik tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Tulisan subscribe ada di bawah video ini, teman-teman bisa tekan tulisan subscribe. Kalau masih berwarna merah. Jika sudah berwarna hitam, silakan bagikan video ini setelah menonton supaya Anda pun turut membantu orang-orang yang stroke di seluruh dunia. Jadi saya bagikan treatment ini, saya bagikan tips ini teman-teman, dengan harapan banyak orang yang terbantu. Yang belum mengenal saya Muhammad Mukmin, terapis dari Pijat Refleksi MM Kota Palopo sesuai dengan nama halaman Facebook saya. Saya juga sering live streaming di halaman Facebook Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Teman-teman bisa belajar sambil live, saya sambil live, teman-teman bisa bertanya dan berkomentar di sana. Dan jika ada pertanyaan seputar pijat memijat ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, setelah selesai pemijatan seperti itu, tekan kembali seperti ini untuk merelaksasi dan jangan lupa relaksasi kembali pada telapak kaki. Kemudian tekan begini.
menekan-nekan pada bagian paha. Karena jika otot paha kaku, itu membuat seseorang juga sulit untuk menggerakkan kaki. Nah, kemudian selanjutnya mengangkat seperti ini dan melipat. Ya. Teman-teman bisa mengangkat seperti itu, kemudian melipat. Ya. Bisa diangkat seperti ini, kemudian dilipat. Dan setelah melipat seperti ini, biasanya orang stroke kalau diangkat seperti ini, malah jatuh keluar biasanya. Nah, jadi langkah yang terbaiknya adalah menggoyang-goyang seperti ini. Ya, arahkan untuk orang yang stroke menggoyang-goyangnya, sehingga otot perut dan otot paha itu bisa sinkron. Oke teman-teman, bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah selesai menonton. Nah, kemudian kita relaksasi kembali seperti ini. Meremas-remas seperti ini. Setelah menonton video ini, teman-teman, saya harapkan untuk membagikan video ini. Bukan saya bermaksud mau viral, bukan bermaksud saya mau terkenal, tidak. Saya hanya peduli pada penderita stroke sehingga saya membagikan bagaimana cara pijat relaksasi untuk penderita stroke. Kita juga harus sering menggoyang-goyang pada bagian lutut seperti ini karena bagian lutut biasanya bagian juga termasuk kaku, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, pada bagian sebelahnya. Teman-teman bisa melihat kembali pada bagian yang sebelah. Perlakuannya sama. Sengaja saya membuat videonya supaya jelas, supaya tidak gagal dalam mempraktekkan. Ini di atas, boleh mulainya dari sini. Nah, ada beberapa kasus yang biasanya pada bagian ini, di bagian paha ketika kita melakukan pemijatan itu terasa sangat sakit. Nah, tetapi kalau di sini terasa sangat sakit, nah karena ini menumpuk di tangan kiri, ini sakit Pak ya. Nah, agak sakit. Tapi kita tarik lagi dari belakang. Tarik dari belakang di otot betis, kemudian lakukan pemijatan lagi. Ini sudah tidak bergerak, artinya sudah tidak sakit lagi. Ya, ini sudah tidak sakit lagi. Nah, jadi teman-teman, untuk memijat orang yang stroke, relaksasi kedua kaki dan kedua tangan, seluruh badan. Karena yang stroke di sebelah kanan, yang kiri pun berat karena ikut menopang. Ikut memberikan tenaga ke kaki kanannya. Pijat begini, tekan pada bagian samping luar tulang kering, kemudian pijat dari bawah seperti ini. Dari dalam, tarik seperti ini ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Ini pun bisa dilakukan pada orang yang sehat, teman-teman. Karena ini adalah pijat relaksasi. Kemudian angkat dan tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Seperti ini. Oke. Tarik dari atas ke bawah. Pada bagian betis, kenapa saya selalu mengatakan bahwa tarik dari atas ke bawah? Karena jika ditekan dari bawah ke atas, maka itu akan menimbulkan efek yang kurang baik pada otot bagian betis. Bisa jadi setelah selesai pijat, malah sakit rasanya. Jadi kalau dari atas ke bawah, itu tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Kemudian, gerak-gerakkan urat tendonnya juga. Kemudian kita pijat pada telapak kaki.
Cara pijit telapak kakinya seperti ini teman-teman. Jadi tangan pun harus seperti ini gerakannya supaya tekanan pada jempol itu mantap. Oke? Jangan lupa teman-teman setelah selesai mengikuti video ini bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara pijat relaksasi untuk penderita stroke di rumah. Jadi videonya tidak berhenti di Anda saja. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan. Kalau sudah berwarna hitam, Anda tinggal membagikan video ini kepada teman-teman media sosial. Kemudian kita pijat pada bagian jari kaki. Ini sedikit agak terasa sakit dan biasanya kalau orang-orang yang stroke itu sakit ya justru ini merangsang. Apa tujuan pijat jari kaki Pak Mukmin? Nah, kalau memijat jari kaki seperti ini itu bisa mengaktifkan sistem persarapan dan juga urat-urat yang lemah itu bisa menjadi tersuplai oksigen dengan maksimal dan juga suplai darahnya menjadi maksimal, suplai cairan maksimal, sehingga badan bisa menjadi sehat jika memijat pada jari kaki. Oke. Nah, setelah melakukan pemijatan seperti ini, teman-teman, ya, Anda juga bisa kembali merelaksasi lutut, ya. Merelaksasi lutut seperti ini. Kemudian bisa melakukan pemijatan pada bagian perut sebelum kita memijat pada bagian yang lain. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat cara pemijatan pada perut. Ya, cara pemijatan pada perut, teman-teman bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi kita ambil di posisi tengah seperti ini, kemudian tarik dari atas ke bawah, ke arah luar. Seperti itu. Nah, Pak Mukmin, perut saya sedikit agak lemak berlebih. Nah, gunakan metode ini supaya otot perut jadi bagus. Nah, ini bisa ke samping kiri dulu boleh, ke samping kanan dulu boleh, tapi mengikuti tulang atas ini, ya. Diikuti ke bawah pemijatannya seperti ini. Nah, kemudian tarik secara bersamaan ke bawah. Ini untuk mengurangi lemak yang tertimbun di atas rongga perut. Nah, teman-teman bisa melihat, tarik dari atas ke bawah, ke samping luar begini, kemudian tarik dari bawah ke arah dalam. Tarik dari bawah ke arah dalam seperti ini. Tarik dari arah bawah ke dalam seperti ini. Oke. Gerakannya seperti ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa menarik dari atas ke bawah. Tarik lagi dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah secara lurus. Kemudian ulangi lagi ke samping. Dan tarik lagi ke arah ini. Nah, biasanya nyeri pada otot perut di kiri dan kanan itu kadang-kadang diakibatkan oleh otot perut yang bermasalah. Ini saya lakukan pada penderita stroke Pak Lukman. Pasien dari kota Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Indonesia. Tekan dari atas ke bawah, kemudian tekan lagi begini, tekan lagi begini. Ini adalah bagian dari totok perut. Tarik dari atas ke bawah,
tarik dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Satu hal yang perlu saya ingatkan dan selalu saya tegaskan teman-teman, pada saat memijat perut jangan menekan dari bawah ke atas. Karena pada bagian ini jika ditekan akan berbahaya buat usus. Kemudian di sebelah kiri juga jangan menekan dari bawah ke atas. Bagian tengah jangan menekan dari bawah ke atas. Karena itu akan merusak organ di dalam perut. Bisa merusak kantong kemih, bisa merusak posisi usus, dan bisa merusak posisi saluran kemih. Ya, hanya begini saja kalau untuk perut. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman membuka baju. Jangan yang menonton yang buka baju, tapi yang dipijit, ya. Oke. Buka bajunya, Pak, boleh? Ya, oke. Nah, sekarang tengkurap, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita kembali ke kaki, ya. Iya, kita kembali ke kaki. Bagaimana pemijatannya? Nah, ini pijat relaksasi untuk orang stroke dan orang sehat. Bisa dilakukan. Nah, jika pada posisi tengkurap seperti ini, maka hal yang pertama-tama dilakukan adalah menekan-nekan dulu pada bagian paha seperti ini. Oke. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Jika tulisan subscribe yang ada di bawah video ini masih berwarna merah. Nah, tekan-tekan begini teman-teman. Di bagian tulang bokong. Di luar tulang panggul ya. Tulang panggul itu bentuknya begini keluar. Kita tekan bagian belakangnya. Kemudian selanjutnya setelah menekan pada bagian ini, kita lakukan relaksasi betis. Setelah melakukan relaksasi betis seperti ini, teman-teman, tarik dari atas ke bawah, kemudian bagian paha juga dari atas ke bawah. Tarik seperti ini. Secara bergantian tangannya, supaya berasa untuk orang yang kita pijit. Kemudian lutut. Angkat seperti ini, kemudian gerakkan di bawah, tangan seperti ini. Dan angkat. Setelah kita mengangkat seperti ini, tekan ke arah dalam. Seperti ini. Tekan ke bawah seperti ini. Kemudian, lakukan relaksasi dengan menggerak-gerakkan bagian pergelangan kaki. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe jika masih berwarna merah. Bagikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Tekan-tekan seperti ini. Pijat-pijat pada bagian ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian sebelah kanan. Sama perlakuannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat, ini ditekan dulu, seperti ini. Kemudian menekan seperti ini. Kemudian setelah itu kita relaksasi betis kembali. Nanti ada pertanyaan, bisa nggak Pak Mukmin kalau saya lakukan pada penderita sakit pinggang? Bisa.
Bisa nggak saya lakukan untuk orang yang sehat? Bisa. Tekan kembali, teman-teman. Kemudian menekan pada bagian ini. Ya, tekan pada bagian ini, kemudian dorong ke bawah begini. Tekan, tahan, kemudian angkat. Yang sebelahnya juga sama. Kita tekan ke ujung begini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman pindah ke bagian pinggang. Oke. Jadi sekarang kita pijat pada bagian pinggang dan punggung serta pundak. Nah, teman-teman bisa melakukan pemijatan dengan menekan seperti ini dulu. Tekan sambil memutar. Boleh ditekan beberapa menit untuk memberikan efek relaksasi pada otot punggung dan otot pinggang. Seperti ini. Tekan, putar. Tekan, putar. Tekan, putar. Tekan, putar. Jika terasa sakit, maka ini harus berpindah ke kira-kira 1 cm. Ke atas, ke bawah. Jika pada bagian ini sakit. Saya berharap teman-teman membagikan video ini. Dan saya berharap mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat di platform YouTube. Karena ada begitu banyak penderita stroke, ada begitu banyak penderita sakit pinggang, ada begitu banyak orang yang letih, lesu, lelah. Nah, kemudian teman-teman, kita melakukan relaksasi di punggung. Ini terlebih dahulu di bagian pundak, mencubit-cubit besar pada bagian pundak seperti ini. Untuk memberikan efek relaksasi pada otak. Kemudian lemaskan dulu ototnya. Setelah dilemaskan seperti itu, bisa diulang beberapa kali pelemasannya. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengambil posisi seperti ini dan mulai menekan di bagian kiri dan kanan tulang belakang. Tapi jika menekan di bagian kiri dan kanan tulang belakang, mendorongnya jangan terlalu kencang. Pelan-pelan saja seperti ini sampai ke atas. Ini untuk memberikan efek relaksasi pada bagian tulang belakang dan bantalan tulang belakang. Sehingga jika pemijatan ini dilakukan dengan betul, maka penderita sakit pada tulang belakang itu bisa sembuh. Tekan dari bawah ke atas seperti ini. Tapi gerakannya seperti ini. Ini tidak menekan, hanya menopang. Yang 4 jari di samping hanya menopang supaya bobot tekanan dari jempolnya betul-betul bisa menggerakkan otot yang bermasalah pada bagian tulang punggung. Kemudian selanjutnya boleh diulang beberapa kali teman-teman, tapi jangan juga menekan terlalu frontal. Pada saat pertama melakukan pemijatan di sisi kiri kanan tulang belakang, tekanan jangan terlalu keras dulu. Pelan-pelan saja, siapa tahu ada tulang punggung yang bermasalah atau otot yang memang
terasa sangat sakit jika ditekan terlalu dalam. Oke, seperti ini. Kemudian balik tangan dan mencubit besar lagi di bagian otot pundak. Gantian, satu lagi ke atas begini. Ini untuk merelaksasi otot punggung, untuk memberikan efek penyegaran pada tulang belakang. Jadi jika ini dilakukan dengan benar, maka sakit pinggang insya Allah bisa sembuh. Bisa kurang dari 30 menit sakit pinggang bisa langsung sembuh. Bagikan live video ini teman-teman. Setelah mengikuti video ini, teman-teman boleh membagikannya kepada orang lain. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan pengobatan pemijatan sakit pinggang. Pengobatan pemijatan stroke. Pengobatan dengan metode pijat refleksi. Dan alhamdulillah saya sudah membantu sampai ribuan orang melalui pijat refleksi. Tekan dari bawah ke atas. Pelan-pelan saja. Kemudian mencubit besar pada bagian pundak. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melipat tangan ke belakang seperti ini. Apa fungsinya ini Pak Mukmin? Nah, ini kalau ada orang yang sakit tulang belikat di bagian ini, biasanya dengan cara seperti ini sakit pada tulang belikat bisa sembuh kurang dari 1 menit. Seperti dalam beberapa video live saya di Facebook, pijat refleksi MM Kota Palopo. Jangan lupa juga untuk mengikuti halaman pijat refleksi MM Kota Palopo, karena saya selalu live streaming melalui halaman tersebut. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa live streaming di platform YouTube. Oke, cara pijatnya seperti ini kalau untuk sakit pada tulang belikat. Nah, karena ini orang stroke, maka tentu yang sebelah kanan metode pemijatannya agak berbeda, ya. Nah, direlaksasi seperti itu. Kemudian pada posisi ini teman-teman bisa memijat lagi di bagian tangan. Nah, bagaimana cara pijat tangan? Ada di dalam video yang lain. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Ini tangan orang stroke. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa ditekuk, tidak sakit lagi Pak ya. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Padahal pada saat pertama saya pijit sakit ya. Nah, ini tidak bisa begini, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ditekuk ke belakang. Nah, itu perkembangan yang luar biasa. Terapi ke-6 Bapak Lukman, alhamdulillah. Nanti teman-teman di akhir video bisa melihat bagaimana Pak Lukman berjalan padahal dia kena stroke luar biasa. Jadi jika Anda menonton video ini dan peduli pada penderita stroke, berikan mereka semangat. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai dan bisa ditonton oleh orang-orang yang stroke agar kembali bersemangat untuk sembuh. Nah, sakit pada tulang belikat, nyeri pada lengan atas, teman-teman bisa melakukan pemijatan seperti ini. Tapi harus berhati-hati, ya, lakukan pemijatan dengan benar, tidak sekuat tenaga, tidak terlalu frontal, apalagi membuat orang lain kesakitan, jangan ya, itu tidak boleh. Nah, teman-teman bisa melihat tipsnya seperti ini. Setelah Anda menonton video ini, harapan saya bagikan ya sebanyak-banyaknya.
Tekan dari atas ke bawah. Ini untuk di tangan ya. Kalau untuk di tangan, teman-teman bisa melihatnya seperti ini ya. Dari atas ke arah ujung tangan, bukan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya, sakit setelah selesai pijat, biasanya. Itu rasa sakitnya luar biasa hebat biasanya kalau cara pijatnya salah. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ini adalah pijat relaksasi untuk penderita stroke di rumah. Nanti pada video bagian yang lain, saya akan memberikan tutorial secara rinci lagi bagaimana cara pijat tangan. Sekarang coba menggenggam, Pak. Buka, genggam lagi, buka, genggam. Oke. Kemarin tangannya gemetar, teman-teman ya. Pada saat pertama saya terapi itu tangannya sampai bergetar ketika mau menggenggam. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Oke. Sekarang genggam, Pak. Oke. Buka, oke. Nah, sekarang balik badan, Pak. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya memijat tangan yang stroke dan latihannya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, untuk latihan tangan penderita stroke di rumah. Oke. Nah, ini waktu pertama sebelum saya terapi, kalau diangkat begitu gemetar, Pak ya. Nah, oke. Sudah tidak bergetar lagi dan alhamdulillah gerakannya sudah lebih luas. Coba sekarang menggenggam, Pak. Oke. Genggam lagi. Oke. Nah, sekarang begini. Iya. Ini agak sakit sedikit. Nah, tangan orang yang stroke ini biasanya kan ini sudah berwarna merah sekarang. Sudah kelihatan aliran darahnya sudah mulai normal. Ini boleh dilakukan. Menepuk-nepuk tangan seperti ini. Oke. Kemudian untuk tangan yang turun biasanya, bahu yang turun, teman-teman bisa menekan seperti ini ya. Tekan saja tanpa harus menggerak-gerakkan. Menekan saja kemudian angkat. Tekan saja kemudian angkat. Jika ada kasus tapi ini bantal, bahu ini ujungnya tersangga bantal. Tekan, tahan saja begini. Ini untuk tangan orang yang stroke yang seolah-olah terlepas ke bawah. Ini tekan, tahan, kemudian angkat. Tekan, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Tekan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Tapi tangan kita harus mengenai bagian lengan luar, kemudian ujung tulang yang dari dalam. Tekan saja, jangan terlalu keras, tekan secukupnya, tidak sekuat tenaga. Tekan, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, angkat. Oke, sekarang angkat tangannya, Pak. Pegang kepala. Garuk kepala. Oke. Kepala jangan diangkat. Setiap hari ini harus dilakukan untuk melatih bagian ini dan melatih jari-jari tangan supaya bisa bergerak normal. Sekarang pegang perut. Diarahkan ke hidung, ke kepala. Nah, itu latihan di rumah. Oke. Nah, jadi teman-teman, itu adalah bagaimana cara
mengatasi penderita stroke di rumah. Bagaimana cara pijat relaksasinya? Ya, teman-teman bisa melihat ini dia Pak Lukman, ya, pasien yang saya terapi di kota Kaimana, Papua. Saya pakai mahkota khas Papua. Oke, mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, bagikan sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat, mudah-mudahan teman-teman yang menderita penyakit bisa segera diangkat penyakitnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat. Mohon maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.